Putri Lestari. Di sini saya menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia yang bisa disebut dengan MSDM. MSDM itu sendiri adalah suatu konsep yang ada sejak lama. Tanpa disadari, manusia telah berorganisasi dengan melakukan pembagian pekerjaan. Puncaknya pada revolusi di industri di Inggris dimulai pada tahun 1820. Produksi besar-besaran menyebabkan kebutuhan akan sumber daya manusia meningkat, hingga perlu adanya manajemen sumber daya yang dikelola dengan baik. Maka dari itu, konsep manajemen sumber daya manusia pun lahir. Menurut Bjorn and Roux, manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan yang dirancang untuk menyediakan dan mengkoordinasi sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Sedangkan menurut Armstrong dan Taylor, MSDM bertujuan untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya dengan mengembangkan dan menerapkan strategi HR atau Human Resources yang terintegrasi dengan strategi bisnis berkontribusi bagi perkembangan budaya kinerja tinggi atau high performance, memastikan bahwa organisasi memiliki orang yang berbakat dan terampil sesuai yang dibutuhkan, menciptakan hubungan kerja yang positif antara manajemen dan pegawai, serta iklim saling percaya dan mendorong penerapan pendekatan etis terhadap manajemen manusia. Jadi, MSDM tidak hanya ditunjukkan untuk mengelola sumber daya manusia dalam suatu organisasi, namun juga ditujukan untuk menciptakan produktivitas dan sistem yang bertanggung jawab serta menghormati hak-hak pekerja. Kegiatan pengelolaan sumber daya manusia haruslah dilakukan dengan benar. Mengapa demikian? Agar semua proses pengelolaan MSDM dapat berjalan pada jalurnya. Dengan tujuan memudahkan pengelolaannya yang benar, maka pencapaian tujuan mudah pula dicapai. Nah, proses pengelolaan tersebut kita sebut dengan fungsi-fungsi manajemen pengelolaan sumber daya manusia. Contoh fungsi manajemen yang pertama ada job analysis. Melakukan job analysis adalah mengumpulkan berbagai informasi untuk kebutuhan suatu pekerjaan. Job analysis disusun dengan jabatan yang ada di dalam struktur organisasi perusahaan. Penyusunan job analysis harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar apa yang harusnya dikerjakan terakomodasi seluruhnya. Setelah job analisis disusun, maka langkah selanjutnya adalah menempatkan orang-orang dalam jabatan yang disediakan. Langkah ini merupakan langkah untuk merencanakan jumlah dan kualitas sumber daya yang harus disediakan baik sekarang maupun masa yang akan mendatang. Langkah ini merupakan fungsi yang kedua yang kita kenal sebagai perencanaan sumber daya manusia atau Human Resources Planning. Nah, fungsi MSDM yang ketiga adalah rekrutmen karyawan. Langkah ini dilakukan setelah perencanaan tenaga kerja sehingga kita tahu berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Berikut kualifikasinya. Rekrutmen sendiri dilakukan dalam rangka memperoleh dan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan loyal terhadap perusahaan. Sumber daya manusia yang loyal sangat menentukan maju mundurnya suatu usaha. Kebutuhan tenaga kerja secara mudah dihadapkan apabila jumlahnya sedikit dan dapat diisi dari orang dalam. Namun, apabila jumlah yang dibutuhkan banyak atau memiliki persyaratan khusus, maka perlu diisi oleh orang luar perusahaan melalui rekrutmen. Setelah sejumlah karyawan direkrut dari berbagai tenaga kerja yang ada, misalnya lewat media, referensi, atau surat-surat yang masuk, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah seleksi. Menyeleksi lamaran yang masuk. Karyawan yang sudah direkrut melalui rekrutmen sebelumnya harus diseleksi dengan ketentuan yang sudah disiapkan. Tujuannya adalah untuk memilih tenaga kerja yang dibutuhkan dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Proses seleksi dapat dimulai dari seleksi surat lamaran, yaitu dengan melihat dokumen-dokumen yang ada pada surat lamaran. Tujuan seleksi sendiri adalah untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan loyal pada perusahaan. Seleksi dilakukan melalui tes wawancara, tes tertulis, sampai dengan tes kesehatan. Tes ini diberikan secara bertahap sesuai dengan yang telah ditentukan. Proses seleksi akan menghasilkan sejumlah tenaga kerja yang diidamkan minimal untuk tahap awal. Karyawan yang baru saja diterima sebagai calon karyawan harus memulai masa orientasi pendidikan terlebih dahulu sebelum ditempatkan untuk bekerja
bekerja kecuali bagi mereka yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Lalu yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan. Tujuan pelatihan adalah membiasakan karyawan baru dalam bekerja di lingkungan barunya sekaligus menambah dan mengasah kemampuan yang belum dimilikinya. Khususnya karyawan lama, perlu dilakukan pengembangan diri karyawan baik melalui pendidikan, promosi, dan rotasi jabatan. Tujuannya adalah agar karyawan mampu menambah kemampuannya atau menambah bidang pekerjaan lainnya sehingga memiliki kemampuan yang lebih banyak. Membangun karyawan juga dilakukan guna meningkatkan kinerja karyawan. Setelah lulus dari pelatihan, maka langkah selanjutnya adalah menempatkan karyawan pada bidang yang telah ditetapkan sebelumnya, atau penempatan kerja dapat pula dilakukan sesuai dengan hasil pelatihan yang diperolehnya. Tujuannya adalah agar karyawan mampu menambah kemampuannya atau menambah bidang pekerjaan lainnya sehingga memiliki kemampuan yang lebih banyak. Membangun karyawan juga dilakukan guna meningkatkan kinerja karyawan setelah lulus dari pelatihan. Selanjutnya, selama bekerja, karyawan harus dievaluasi kinerjanya masing-masing. Yang keenam ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja dapat dilakukan melalui hasil kerja atau kinerja perilaku. Kinerja yang diperoleh hasil kerja karyawan yang bersangkutan apakah sudah mencapai standar yang ditetapkan perusahaan atau belum. Jika memenuhi standar atau melebihi, berarti karyawan yang bersangkutan memiliki kinerja yang baik. Demikian pula sebaliknya, jika belum memenuhi, maka perlu diadakan evaluasi kemampuan kerjanya. Fungsi selanjutnya adalah pemberian kompensasi kepada setiap karyawan. Kompensasi merupakan balas jasa yang diperoleh seseorang atau pekerjaan yang sudah dilakukannya. Hasil evaluasi kinerja yang diperoleh karyawan digunakan untuk menentukan jumlah komposisi yang akan diperolehnya. Pemberian kompensasi yang adil termasuk berbagai fasilitas kesejahteraan terhadap karyawan. Kompensasi diberikan atas dasar prestasi karyawan melalui penilaian prestasi kerja. Langkah selanjutnya adalah menentukan jenjang karir karyawan. Karir merupakan perjalanan kerja seseorang selama dia bekerja. Karir karyawan diberikan melalui perencanaan karir bagi seluruh karyawan dilakukan secara transparan dan jelas. Karir karyawan dapat meningkat, diturunkan atau demosi, atau dirotasikan pada jabatan yang sama. Perencanaan jenjang karir harus dimulai dari jenjang karir yang rendah hingga jenjang karir yang tinggi. Untuk mencapai jenjang karir pada tingkat tertentu, diperlukan berbagai persyaratan sesuai dengan jenjang karirnya. Jenjang karir yang dapat diperoleh adalah kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat atau golongan. Fungsi MSDM yang ke-9 adalah keselamatan dan kesehatan kerja yang juga penting diperhatikan dan dilaksanakan. Keselamatan berhubungan terutama dengan keselamatan selama aktivitas karyawan bekerja. Dalam menjalankan aktivitasnya, karyawan harus mengutamakan keselamatan dirinya dan tentunya keselamatan harta atau aset perusahaan. Untuk menjaga keselamatan, diperlukan peraturan kerja dan rambu-rambu kerja. Keduanya haruslah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan yang telah ditetapkan. Keselamatan dan kesehatan kerja menunjuk kepada kondisi-kondisi fisik dan kondisi mental karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan kerja. Kondisi fisik meliputi penyakit yang ditimbulkan akibat pekerjaan dan kecelakaan kerja selama bekerja. Untuk menjaga keselamatan karyawan, maka perlu disediakan asuransi. Peralatan kerja seperti masker, helm, dan pakaian kerja yang memadai, sehingga mampu memberikan rasa aman kepada semua karyawan. Yang ke-10 adalah hubungan industrial. Merupakan fungsi MSDM yang digunakan untuk menjembatani kepentingan dan keinginan kedua belah pihak antara karyawan di suatu pihak dan manajemen di pihak lain. Pihak karyawan diwakili oleh serikat pekerja. Dalam hal ini, jika terjadi perselisihan antara pekerja dengan manajemen, maka haruslah diselesaikan dengan pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah melalui hubungan industrial. Salah satu tujuan dari hubungan industrial adalah untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi tujuan lainnya adalah agar perusahaan tidak semena-mena pada karyawan dan sebaliknya. Karyawan harus mematuhi segala peraturan yang telah dibuat dengan demikian. Kegiatan perusahaan dapat berjalan secara normal tanpa adanya gangguan. Fungsi MSDM yang terakhir adalah
Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Pemutusan kerja ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan yang alamiah, seperti tibanya pensiun, permintaan pengunduran diri, karena alasan pribadi, dan karena pemecatan karena melakukan kesalahan. Permasalahannya adalah dalam pemutusan hubungan kerja dan hak-hak karyawan harus dipenuhi oleh perusahaan. Hak-hak karyawan pensiun dapat berupa uang pensiun yang dapat dibayarkan per bulan atau sekaligus. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai manajemen sumber daya manusia yang saya ketahui. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.